Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai bab roso ya, rasa, atau mungkin di dalam bahasa Al-Quran itu adalah kolbu ya. Kolbu atau hati ya. Karena kita kalau mempelajari ilmu hati itu memang unlimited ya, tanpa batas. Jadi hati itu ya bisa melebihi langit dan bumi, luasnya. Jadi kalau kita semakin masuk ke dalam hati kita, relung hati kita itu akan semakin luas ya. Jadi semakin masuk ke dalam bukannya semakin kecil atau sempit, tetapi justru akan semakin kuat, luas. Karena kita tahu ya, pernah kita bahas struktur hati itu kan bermacam-macam. Ada lapisan terluar itu fuad, ada lapisan yang paling dalam lagi itu adalah lubs ya. Di dalam lub itu ada intinya lagi, itu namanya sir. Di dalam sir itu ada roh. Nah, jadi roh itu merupakan lapisan hati yang paling dalam ya. Atau mungkin kalau kita orang zaman dulu itu disebut dengan naluri, dari suara hati. Suara hati yang paling dalam itu pasti menyuarakan suatu kebenaran. Jadi kalau orang yang dia selalu berbuat jahat, dia selalu menzolimi orang lain, memfitnah orang lain, menyakiti orang lain, itu berarti mata hatinya itu tertutup, tidak punya hati nurani, tidak punya naluri. Nah, naluri sebagai manusia ya, naluri atau hati yang paling dalam yang bisa menuntun seseorang kepada suatu jalan kebenaran dan yang menuju kepada Tuhan. Nah, itu naluri hati. Nah, jadi kalau seseorang hati nuraninya, nur ya, nur itu kan cahaya yang ada di dalam hatinya, nurani, hati yang paling dalam itu sudah tertutup, maka seseorang itu udah nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah, nggak bisa memilah-milih mana yang harus dilakukan dan enggak. Jadi ya main tabrak-tabrak aja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Nah, itu berarti orang yang hati nuraninya itu sudah tertutup atau sudah mati, atau nalurinya itu sudah tidak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi orang seperti itu biasanya dia jahat, kejam, bahkan kejahatannya itu bisa melebihi binatang ya. Binatang juga kadang ada binatang yang sangat kejam, manusia itu lebih kejam dari binatang, karena memang di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwa manusia, hati manusia itu diperebutkan oleh dua makhluk, yaitu oleh malaikat dan oleh iblis ya kan. Jadi ada manusia yang berhati malaikat, ada juga yang berhati iblis. Nah, itu sudah dijelaskan ya oleh Allah saya seperti itu, bahwa kehidupan itu memang beraneka ragam. Nah, hati manusia itu diperebutkan oleh dua makhluk. Nah, jadi tergantung kita nanti yang lebih kuat yang mana. Kalau lebih kuat yang dari sisi kirinya, ya kita akan jadi orang jahat, orang kejam, tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan seperti itu ya. Tapi kalau kita yang kanan yang lebih kuat, berarti yang kiri ya akan melemah. Nah, seperti itu. Makanya dalam setiap ajaran agama apapun ya, nggak hanya Islam saja, itu mengajarkan umatnya itu selalu beribadah, selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dengan cara-cara yang sudah, metode yang sudah ditentukan oleh ajaran agamanya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai roso ya. Hati ya sama. Hati itu juga ada namanya sir ya. Sir itu merupakan suatu metadata. Suatu semua keilmuan yang ada di alam semesta itu ada di sir. Metadata atau playstore-nya. Kalau kita ingin kayak HP nih ya. HP itu kan ada akunnya, akun Google-nya. Terus ada playstore-nya kalau kita mendownload aplikasi game, aplikasi apa di situ. Nah, makanya kita harus menggunakan itu tadi playstore ya, supaya untuk kita bisa mendownload. Nah, tapi kalau kita nggak ada playstore ya kita nggak bisa mendownload ya. Nah, seperti itu. Jadi hati kita yang lapisan yang dalam itu, yang sir itu merupakan
suatu metadata, pusat dari segala keilmuan yang ada di alam semesta itu ada di sir. Nah, ini biasanya kalau orang sudah mencapai ini biasanya ulama-ulama yang sohih ataupun yang udah wali-wali zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin sudah jarang ya. Jadi wali-wali kayak Wali Songo, wali generasi pertama, kedua, Sunan Geseng, Sunan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, atau Ibrahim Asmorokan itu biasanya udah masuk ke tahapan sir atau roh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu lapisan-lapisan hati atau kolbu kita. Kolbu kita punya struktur. Nah, yang kita bahas itu adalah rasa ya, rasa. Nah, rasa itu juga berlapis-lapis sama. Ya, cuma beda bahasanya. Nah, jadi rasa, kenapa ada orang yang perasaannya peka, tajam, bahwa rasa itu kan kita bisa melihat, atau mata hati, mata batin. Bahwa mata hati dan mata batin ini kan sebagian orang menganggapnya itu gaib. Gaib itu kan yang tersembunyi, yang tertutupi atau tidak terlihat secara langsung. Jadi ada hijabnya, ditutupi. Nah, tapi kalau kita sudah bisa membuka itu atau bisa menembus itu ya, mungkin bukan gaib lagi ya. Gaib itu kan artinya yang tersembunyi. Nah, tapi kalau kita hal itu sudah tidak tersembunyi dari kita udah tahu, paham ya, udah nggak gaib lagi. Sebenarnya dalam ilmu rasa ini juga bisa kita pelajari secara ilmiah ya, atau mungkin orang tua kita itu menyebutnya dengan ilmu titen. Ilmu titen ya. Jadi kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali. Nah, seperti itu. Nah, jadi rasa itu kan berlapis-lapis ya. Kenapa ada orang yang rasanya tajam, ada yang enggak, kepekaannya, kualitas kepekaannya berbeda. Nah, terus kayak misalnya ada orang yang dia penglihatannya itu lebih tak peka dari penglihatan mata melihat. Jadi yang bisa merasakan atau melihat itu nggak hanya mata kita, kayak telinga kita, hidung kita. Kita nggak bisa melihat sesuatu nih, tapi telinga kita bisa mendengar sesuatu yang halus. Atau mungkin alam astral, makhluk-makhluk lainnya. Telinga kita bisa mendengar, tapi kita nggak bisa melihat secara langsung. Kayak misal telinga kita bunyi-bunyian apa gitu kan, lebih peka telinganya. Nah, terus atau mungkin ada yang lebih dominan ke matanya, bisa melihat tapi pendengarannya kurang. Jadi melihat sekelebat bayangan, seret gitu kan. Atau mungkin apalah seperti itu, bisa juga ya. Atau mungkin orang menyebutnya indigo ya. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi bisa melihat, kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu matanya lebih peka untuk melihatnya. Bisa ada yang telinganya, ada melalui hidungnya. Ya, hidungnya. Jadi penglihatannya nggak peka, telinganya nggak begitu peka untuk mendengar sesuatu yang halus, tetapi hidungnya itu peka untuk mencium bau-bauan yang ini, yang apa namanya ya, yang berbeda. Kan kadang itu mempunyai ciri-ciri tersendiri ya, berbeda. Kayak misalnya nih kalau bau kayak singkong dibakar itu bau apa misalkan, kayak misal bau wangi-wangi bunga itu bau apa, kayak gitu. Kayak misal bau amis kayak gitu kan, itu menandakan apa, itu semuanya ada ciri-cirinya, ada apa namanya ya, masing-masing lah ada ciri-cirinya masing-masing kayak gitu. Kalau bau ya harum kayak gitu kan, harum-harum ya, bisa itu mengatakan ini orang tua kita mengatakan bahwa itu leluhur ya, leluhur ya, leluhur ataupun nenek moyang kita atau ya simbah kita gitu kan, lagi nengokin kita. Karena memang di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu di belakangnya, ya kan? Nah, jadi mereka tidaklah mati kan, dan mereka itu yang orang-orang yang sudah almarhum itu berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan diberikan lentera yang kecil. Ya kan, makanya kita sebagai anak keturunannya harus sering mengirim Fatihah, sering mengirim doa kayak gitu kan, Al-Fatihah, terus Yasin, bertawasul ya. Tapi ya kita awali dulu tawasul itu kepada Nabi Muhammad, kepada para malaikat, nabi-nabi ya, Nabi Khidir, Nabi
ya beberapa nabi-nabi, Nabi Sulaiman dan lain-lain ya. Malaikat, ada malaikat rahmat, malaikat Jibril, malaikat kalau dalam ilmu Torekoh itu ada 4 malaikat yang wajib ditawasulin setiap hari, ya. Ya ada 4 malaikat ya yang wajib. Nah selain itu ya ada malaikat-malaikat rahmat, malaikat lain. Terus leluhur kita, para wali-wali, ya dari tanah Jawa, dari ujung wetan sampai ujung kulon. Nah kita kirim tawasulin itu, ya sesuai dengan gurunya masing-masing. Biasanya orang bertawasul itu kan ada, amalan itu kan bisa dikasih dari gurunya, dan gurunya itu mempunyai ini yang berbeda untuk setiap muridnya, karena kan lebih paham, kemampuan muridnya itu seberapa, amalan itu pun beda-beda. Kita bertawasul itu pun lain-lain. Setiap guru dan setiap murid itu berbeda caranya dan urut-urutannya ya, seperti itu ya. Terus doa yang dibaca itu lain-lain, ya. Jadi sesuai dengan gurunya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi bertawasul, kita mengirim doa lah kepada beliau-beliau yang sudah almarhum. Itu sangat bagus sekali manfaatnya kalau kita rutin lakukan. Ya minimal seminggu sekali lah ya. Kalau bisa mah setiap hari atau seminggu 2 kali, itu sangat bagus sekali ya. Nah, jadi eh, kalau harum ya, balik lagi ke yang tadi, harum, bau-bau harum. Jadi setiap hal itu mempunyai bau yang berbeda. Yang misal bau bakaran singkong, kayak kabel kebakar, itu menandakan ada apa di sekitar kita. Nah, tapi setiap orang itu kan berbeda-beda, kepekaan rasa mata batinnya atau ketajaman batin hatinya itu berbeda setiap orang. Bahkan kalau kita punya kepekaan mata batin kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi saat ini, yang terjadi kemarin, dan mungkin kita bisa melihat ke yang akan terjadi nanti. Itu ada gambarannya kalau kita punya kepekaan mata hati yang ini, karena manusia itu hidup apa ya namanya, dalam 3 dimensi, masa sekarang, masa lalu, dan yang akan datang itu saling terkait. Dan manusia itu merupakan makhluk energi. Ya, jadi energi kita yang kemarin, energi kita sekarang, dan energi kita yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi kayak apa ya? Alam paralel ya, alam paralel. Nah, ini lebih rumit lagi kalau kita memahami alam paralel ya. Ya, gerbong kereta itu kan. Ada gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini jadi apa ya, untuk kita bisa mengetahui yang terjadi lalu itu ada, kita menyatukan energinya dengan diri kita yang kemarin, kayak gitu. Misal manusia kan dalam 3 dimensi ya, masa sekarang, masa lalu, akan datang ya. Masa lalu itu kan banyak, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah itu diri kita yang dulu sama diri kita sekarang sama nggak? Sama, cuma bedanya apa? Energinya yang berbeda, ya kan? Energinya yang berbeda. Nah jadi energi kita itu ada energi yang sekarang, ada yang ke belakang, dan ada yang akan datang. Nah seperti itu ya. Jadi ini uh, kalau memahami itu tuh sangat jerimet ya sebenarnya ya. Nah jadi itu ya, untuk kita bisa mengasah hati kita itu ada banyak metode mengolah rasa kita. Nah jadi sangat perlu ya kita untuk mengetahui rasa, bahwa manusia itu diciptakan semuanya itu berbeda, tetapi satu yang sama itu adalah rasa. Dan setiap kehidupan kita manusia itu tidak ada yang terlepas dari rasa. Kita sakit ya, kita terluka, kita senang, kita susah, kita bahagia, kita sedih, itu apa yang merasakan? Rasa kita. Semua manusia punya dan ada ya. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, dan rasa itu mempunyai sinyal, dan sinyal ini bisa mendeteksi sesuatu yang ini yang jauh ya, sekalipun itu bisa ya, karena eh, ya kalau kita belajar rasa itu luas ya, dalam ya. Jadi kita hanya garis besarnya aja ya.
sebagian kecil ya. Jadi rasa itu mempunyai ini sinyal-sinyal tertentu. Makanya ada orang yang rasa sinyalnya kuat, ada yang lemah, ada yang apa. Dan itu cara-cara untuk kita mengolah atau menguatkan atau mempertajam itu pun setiap orang berbeda. Ya, ada memang orang yang sudah mempunyai wadah yang kuat, ada yang belum atau yang wadahnya masih lemah. Itu pun kita cara mengolahnya itu berbeda juga. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu yang saya sampaikan ya pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.